Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Yuniarsi dari ABT 8B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian skripsi bab 1 hingga bab 3 yang telah dikerjakan. Pada penelitian skripsi ini saya tertarik dengan latar belakang pariwisata Indonesia yang merupakan salah satu sektor pendapatan negara. Indonesia telah melakukan banyak strategi untuk memperkenalkan wisatanya. Banyak juga daerah yang telah bersaing untuk menunjukkan potensi masing-masing wisatanya, termasuk DKI Jakarta. Jakarta memiliki wisata sejarah dan pendidikan seperti museum. Museum sendiri merupakan sarana pendidikan sekaligus tempat wisata untuk menambah wawasan dan melestarikan budaya, atau kita sebut dengan wisata edukasi. Salah satu museum di Jakarta yang berpotensi sebagai tempat wisata edukasi yaitu Layang-Layang. Museum Layang-Layang terletak di Jalan Haji Kamang nomor 38, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Sejak awal didirikan, museum ini cukup terkenal di kalangan masyarakat sebagai tempat wisata edukasi bersama keluarga. Hal ini juga menampilkan bahwa positioning Museum Layang-Layang sebagai wisata edukasi di Jakarta masih cukup diminati oleh orang tua dan juga anak-anak. Namun bukan berarti posisi ini akan aman selamanya. Mengingat teknologi yang semakin berkembang, anak-anak saat ini sudah mulai tergeser dari permainan tradisional, sekarang lebih cenderung ke gadget atau teknologi. Merupakan ancaman yang harus Museum Layang-Layang ini waspadai apabila nantinya anak-anak tidak lagi melakukan permainan tradisional, maka akan berpotensi juga untuk mengurangi pengunjung di Museum Layang-Layang. Namun hal ini ternyata masih bisa Museum Layang-Layang atasi, mengingat jumlah pengunjung museum ini masih dalam angka yang besar, sekitar 1.000 pengunjung dalam satu bulannya. Tetapi melihat dari track record selama 3 tahun terakhir itu ada penurunan. Untuk itu peneliti tertarik untuk membuat judul yaitu pengaruh strategi positioning terhadap kunjungan wisata edukasi di Museum Layang-Layang. Studi yang dilakukan pada orang tua dan juga guru pembimbing. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan masalah pada strategi positioning dan juga kunjungan terhadap wisatawan. Untuk itu, rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana strategi positioning yang telah diterapkan. Yang kedua, bagaimana gambaran keputusan kunjungan wisata ke Museum Layang-Layang. Yang ketiga, bagaimana pengaruh strategi positioning terhadap kunjungan wisata edukasi Museum Layang-Layang. Dan tujuan penelitiannya ini ada 3 untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Landasan teori yang digunakan ada bermacam-macam pengertian menurut Wali yang dapat disimpulkan mulai dari pengertian museum, yaitu tempat bersejarah yang dapat digunakan untuk mencari ilmu pengetahuan dan pembelajaran. Wisata edukasi merupakan suatu perjalanan yang menggabungkan unsur kegiatan wisata dengan muatan pendidikan dan pembelajaran di dalamnya, sehingga akan memperoleh cara pandang lain dalam belajar. Positioning adalah posisi relatif sebuah bisnis di mata konsumen yang membedakannya dengan pesaing. Lalu untuk landasan teori yang digunakan sebagai variabel, ada variabel X yaitu strategi positioning yang peneliti gunakan dari Susanto di tahun 2017, terdiri dari 5 indikator, ada nilai, keunikan, kredibilitas, keberlanjutan, dan kesesuaian. Dan untuk variabel Y-nya sendiri ada keputusan berkunjung wisatawan yang diambil dari buku Pitana dan Gayatri di tahun 2005. Ada 5, yang pertama, kebutuhan atau keinginan melakukan perjalanan, pencarian dan penilaian informasi, keputusan melakukan perjalanan wisata, persiapan perjalanan dan pengalaman wisata, serta evaluasi kepuasan perjalanan wisata. Dalam melakukan penelitian, peneliti melihat contoh-contoh terdahulu. Di sini ada 3 acuan yang dijadikan acuan bagi peneliti. Yang pertama ada milik Koni Maharani, Rini, dan Tommy di tahun 2014. Yang kedua ada milik Vanessa Gafar di tahun 2011. Yang ketiga ada milik Muhammad Ihsan dan kawan-kawan di tahun 2019. Ketiga penelitian ini sama-sama membahas brand positioning dengan indikator
nilai, keunikan, kredibilitas, keberlanjutan, dan kesesuaian. Namun untuk keputusan berkunjung di sini berbeda-beda. Ada yang menurut Kotler, ada yang menurut Hailin, dan peneliti mengambil yang lebih cenderung ke wisatawan museum, yaitu menurut Patani dan Gayatri. Deskripsi konseptual yang akan menjelaskan gambaran mengenai penelitian saya. Di sini permasalahannya yaitu wisata edukasi bagi anak-anak yang mulai tergantikan. Lalu strategi positioningnya digunakan sebagai variabel X atau variabel independennya, terdiri dari nilai. Nilai ini terfokus pada manfaat yang diterima pelanggan. Intinya adalah nilai apa yang diterima oleh pengunjung dari posisi yang kita miliki. Lalu yang kedua, keunikan. Pada intinya membawa sesuatu yang tidak dimiliki oleh pesaing, sehingga posisi kita ini membedakan atau memiliki ciri khas yang lain dari museum yang lainnya. Terus yang ketiga, kredibilitas, menunjukkan seberapa besarnya kredibilitas yang dimiliki di mata si pengunjungnya. Lalu yang keempat, berkelanjutan. Intinya memaksimalkan rentang waktu lamanya menempati posisi dalam persaingan. Sehingga pertanyaan utamanya adalah seberapa jauh posisi merek kita dapat bertahan lama. Artinya apakah positioning kita sebagai wisata edukasi ini sudah kuat untuk beberapa tahun ke depan. Lalu yang terakhir, kesesuaian antara posisi dengan museum sendiri. Apakah sudah benar posisi kita sebagai wisata edukasi dengan tujuan dari museum layang-layang itu sendiri. Lalu keputusan melakukan kunjungan wisata sebagai variabel Y atau variabel dependent yang terdiri dari kebutuhan atau keinginan untuk melakukan perjalanan. Ini didasarkan oleh calon wisatawannya. Terus ditimbang-timbang apakah perjalanan ini harus dilakukan atau tidak. Yang kedua, pencarian dan penilaian informasi. Sebelum berkunjung, para wisatawan akan melihat dulu informasi yang relevan mengenai objek wisata. Lalu informasi itu bisa dievaluasi untuk menunjukkan hasil apakah jadi berkunjung atau tidaknya. Lalu yang ketiga, keputusan melakukan perjalanan wisata. Keputusan ini meliputi tujuan wisatanya kemana, jenis akomodasinya apa, cara untuk sampai ke sananya gimana, dan aktivitas apa yang bisa dilakukan di objek wisata tersebut. Yang keempat, persiapan perjalanan dan pengalaman wisata. Apakah wisatawan ini akan melakukan booking, terus adakah persiapan pribadinya, dan melanjutkan perjalanan wisata ke objek wisata tersebut. Lalu yang terakhir, evaluasi kepuasan perjalanan wisata. Selama melakukan perjalanan, wisatawan akan memberikan pengalaman baru yang mereka belum terima sebelumnya, sehingga selama berwisata ini wisatawan akan mengevaluasi wisata tersebut, apakah dia merasa puas atau tidak. Lalu selanjutnya, analisis data yang digunakan ada uji regresi dan korelasi beserta uji-uji yang lainnya untuk menghasilkan pengaruh strategi positioning terhadap keputusan berkunjung wisatawan, dan juga melihat variabel apa yang paling berpengaruh terhadap keputusan berkunjung wisatawan ini untuk menjadikan umpan balik terhadap strategi positioning di museum layang-layang. Untuk hipotesisnya ada dua, H0 yaitu strategi positioning tidak berpengaruh terhadap keputusan berkunjung wisatawan ke museum layang-layang, dan H1-nya strategi positioning berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berkunjung wisatawan ke museum layang-layang. Metode penelitian, di sini waktu dan tempat penelitiannya di Museum Layang-Layang yang lokasinya di Jalan Haji Kamang nomor 38, Pondok Labu, Jakarta Selatan. Untuk waktu penelitiannya sejak awal Maret hingga Agustus 2020. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Penelitian menggunakan metode pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini.
Penelitian ini juga menggunakan rumusan masalah asosiatif dalam bentuk hubungan kausal. Dalam metode penelitian ini, peneliti ingin melihat apa pengaruh yang positif antara strategi positioning dengan keputusan berkunjung wisatawan. Untuk populasinya, yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengunjung dari Museum Layang-Layang yang berjumlah 100 orang pengunjung. Untuk sampelnya, teknik yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan metode pengambilan sampelnya purposive sampling atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Untuk sampel ini, peneliti menggunakan kriteria tersendiri, yaitu pengunjung dari kalangan orang tua, tenaga pendidik atau guru, maupun pengunjung yang pernah atau sedang mengunjungi Museum Layang-Layang bersama dengan anak-anak usia 5-10 tahun. Untuk mengetahui jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus Sloving yang jika digunakan untuk jumlah populasi 100, maka didapatkan hasil sampelnya sejumlah 80 responden. Teknik pengumpulan datanya, sumber data yang peneliti dapat ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primernya diperoleh secara langsung dari petugas yang bekerja di Museum Layang-Layang dan juga pengunjung Museum Layang-Layang melalui kuesioner. Sedangkan sumber data sekundernya peneliti dapatkan melalui buku, studi kepustakaan, dan juga jurnal baik secara online maupun cetak. Lalu teknik pengumpulan datanya ada dua. Yang pertama, wawancara. Wawancara ini digunakan peneliti untuk mewawancara tugas museum untuk mengetahui masalah awalnya dulu dari Museum Layang-Layang itu seperti apa, lalu menggunakan kuesioner atau angket untuk melihat respon dari pengunjung mengenai strategi positioning dan kunjungan wisata edukasi ke Museum Layang-Layang. Untuk teknik pengolahan data ada 4 tahap. Yang pertama, editing, yaitu proses memeriksa kembali kuesioner yang telah dikumpulkan untuk memeriksa kesesuaian kriteria dengan kelengkapan jawaban. Yang kedua, proses coding, yaitu proses dalam pemberian kode-kode tertentu pada setiap data yang memiliki kesamaan. Dalam menentukan kode ini, peneliti menggunakan skala Likert 1-5 dengan ketentuan sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Yang ketiga, proses scoring, yaitu proses penentuan jumlah skor pada jawaban yang sudah terkumpul. Yang keempat, tabulasi, yaitu proses penempatan data ke dalam bentuk tabel yang telah diberi kode, sesuai dengan kebutuhan analisis. Teknik analisis data dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada uji instrumen penelitian. Untuk melihatnya ada uji validitas, yaitu uji untuk melihat kesamaan antara data yang terkumpul, data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Lalu uji reliabilitas untuk mengukur instrumen agar menghasilkan data yang sama. Kuesioner dikatakan reliable apabila jawaban responden terhadap pernyataan konsisten atau stabil, atau jika kita lihat dari nilai Cronbach alfanya lebih dari 0,7. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Di sini ada uji normalitas, yaitu uji untuk menilai sebaran data variabel apakah terdistribusi secara normal atau tidak. Lalu ada uji linearitas untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji linearitas ini merupakan syarat sebelum dilakukan uji analisis regresi linear. Lalu untuk uji hipotesis ada analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana ini uji untuk melihat hubungan secara linear antara satu variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen atau variabel Y. Untuk analisis regresi linear sederhana berarti hanya ada 2 variabel. Lalu analisis koefisien korelasi. Analisis ini untuk melihat jika R lebih dari 0, maka telah terjadi hubungan yang positif. Kalau R-nya kurang dari 0, maka telah terjadi hubungan linear yang negatif.
Kalau R-nya sama dengan 0, maka tidak ada hubungan sama sekali, atau R sama dengan 1 atau sama dengan min 1, itu artinya telah terjadi hubungan linear yang sempurna. Selanjutnya ada analisis koefisien determinasi atau R2. Yaitu alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Koefisien determinasi ini nilainya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jadi semakin mendekati 1, maka pengaruhnya akan semakin kuat. Dan terakhir ada uji T, yaitu analisis untuk menguji seberapa jauh pengaruh X dalam menerangkan dependen secara parsial. Dikatakan signifikan jika signifikansinya di atas dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Tapi jika signifikansinya di bawah 0,05, maka hipotesisnya diterima. Sekian pemaparan bab 1 sampai bab 3 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.